Halo, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang memegang proyek jual beli barang bekas. Kami akan mempresentasikan hasil progres dari kelompok kami. Jadi untuk yang pertama, saya sebagai PM, saya akan mempresentasikan tugas saya sebagai PM. Saya izin share screen. Nah, sudah kelihatan ya share screen saya. Sudah. Baik, jadi yang pertama adalah timeline. Jadi di timeline ini saya yang pada week ketiga ini saya menginisialisasi penulisan dan pendokumentasian dokumen SRS. Jadi ini ada di sini dokumen SRS-nya. Dan di sini saya juga membuat ini dokumen SRS-nya. Jadi ini dokumennya masih dari proyek sebelumnya, tapi sudah saya inisialisasikan. Kemudian ini untuk Trello dari project-project sprint project yang ada pada PAD kami. Kemudian di sini jadi pada week 2 ini saya ada penganalisisan kebutuhan dari stakeholder. Jadi saya membuat analisis dari pertemuan yang telah kita semua lakukan dengan stakeholder, pertemuan untuk membahas kebutuhannya. Jadi di sini ada task-task saya, yaitu yang pertama adalah membuat diagram, merapikan struktur link, menyelesaikan notulensi, melengkapi data file spreadsheet, dan lainnya. Jadi untuk notulensinya ada di sini. Ya, jadi ini ketika meeting kemarin dengan stakeholder yaitu Pak Dinar, ada beberapa notulensi meeting yang perlu ditulis. Jadi semuanya ada di situ. Kemudian untuk struktur link, ini merupakan struktur link pada link tree supaya mempermudah untuk pengaksesan link yang digunakan pada kelompok kami. Kemudian untuk diagram-diagram analisis kebutuhannya, jadi ini semua ada di sini diagram-diagram analisis kebutuhannya. Yang pertama adalah use case. Jadi di sini use case ada 3 user. Yang pertama adalah user biasa, admin, dan super. Jadi user ini bisa merupakan pembeli atau penjual, sedangkan admin atau super ini merupakan user yang akan membuat user dan memiliki autorisasi yang lebih tinggi. Jadi yang pertama di sini semua user itu bisa user maksudnya pembeli dan penjual itu bisa memasang iklan atau post barang bekas dan juga bisa melihat post barang bekas. Nah, untuk pembeli dia bisa melakukan chat dengan melakukan chat WhatsApp dengan penjual, dan untuk penjual dia bisa memasang iklan dan meminta approval dari admin untuk supaya iklannya itu ditampilkan pada halaman dashboard sistem. Jadi karena seperti itu admin memiliki tugas untuk mengapprove iklan atau post yang ingin ditampilkan oleh user atau penjual, dan juga admin juga bisa melihat semua data yang ada di dashboard sistem. Jadi semua data penjualan admin bisa melihatnya pada dashboard admin. Dan untuk super, jadi super ini hampir sama dengan admin, bedanya adalah super ini memiliki autorisasi untuk membuat admin. Jadi misalnya nanti kan untuk di local communities itu ada admin untuk local communities itu. Nah, itu yang membuatkan adalah super. Admin dengan autorisasi yang lebih tinggi. Jadi itu untuk user dan use case diagramnya pada use case diagram use case ini. Kemudian untuk kelas diagramnya, jadi ini ada user di sini. Jadi user itu memiliki roles. Jadi user akan extend ke roles. Masing-masing user akan memiliki satu roles. Tapi karena masing-masing roles itu memiliki perbedaan method, maka nanti akan dibuatkan interface. Dan ini adalah kelas diagram untuk post. Jadi post akan mengextend history dan location. Jadi masing-masing nanti
satu post itu akan memiliki satu history dan juga memiliki satu location. Dan ini adalah interface dari user tadi. Jadi user kan bisa menjadi super atau admin selain penjual atau pembeli. Maka dia ketika super akan mendapatkan metode seperti ini untuk membuat admin, dan ketika admin dia akan mendapatkan metode untuk melakukan semua hal yang dilakukan admin. Jadi seperti itu untuk interface dan kelas-kelasnya. Kemudian ini adalah ERD. Jadi ERD-nya di sini sudah logical, jadi bisa langsung diaplikasikan ke database. Jadi yang pertama adalah di sini ada user, ada post, dan ada ya yang main itu ya. Jadi yang pertama ini ada user, di sini ada beberapa data, dan user ini akan memiliki banyak post dan juga akan memiliki satu user role. Jadi itu untuk user, dan untuk post di sini akan memiliki satu history, hanya satu history. Kemudian akan memiliki banyak kategori. Nah, di sini kategori ini sebenarnya tidak terlalu urgent kebutuhannya, tapi untuk perkembangan selanjutnya dapat digunakan untuk mengkategorikan barang dan membuatkan sistem penawaran kepada user supaya user itu bisa mendapatkan barang yang lebih sesuai dengan apa yang ia inginkan ketika melihat dashboard. Jadi itu untuk kategori. Kemudian di sini ada post clicker. Jadi post clicker ini untuk setiap kali user mengklik chat WhatsApp pada post, maka akan disimpan di post clicker. Kemudian di sini juga ada post location. Jadi satu post akan memiliki satu post location, dan juga tadi untuk post clicker satu post memiliki bisa memiliki banyak post clicker. Jadi itu untuk ERD-nya. Kemudian untuk deployment diagramnya, jadi ini struktur deployment proyek kami. Jadi di sini ada Cloud VPS, yaitu merupakan server, dan di dalam server ini ada database, cloud database, dan juga API web server. Nah, ini adalah cloud servernya. Ini ada pada Alibaba server. Jadi itu sudah bisa digunakan, hanya saja sekarang belum saya buka portnya. Kemudian ini jadi di dalam server nanti API server akan mengakses database, untuk kemudian data dari database tersebut akan diberikan kepada website dan mobile. Jadi mobile dan website nanti akan mengakses web API server melalui endpoint. Jadi begitu untuk tugas saya, untuk sprint saya yang pertama. Dan ini sprint saya yang kedua. Di sini ada pembuatan server untuk backend, penyiapan server untuk digunakan backend, dan juga penyiapan GitHub environment GitHub. Jadi ini GitHub-nya ada di sini, sudah ada pada Linktree. Dan tadi untuk servernya juga sudah saya siapkan untuk digunakan oleh backend. Itu saja progres saya pada minggu kali ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Niki pada bagian backend. Oke, saya share screen dulu. Untuk pertama, di backend itu progres pertama adalah saya lagi riset arsitekturnya yang baik gimana sih. Jadi nanti kayak folderingnya itu gimana. Tapi untuk saat ini kebanyakan masih di main gitu bikinnya. Untuk kedepannya nanti harusnya udah diimplementasikan ke arsitekturnya. Nah, kemudian yang kedua ini untuk backend-nya udah membuat koneksi ke database-nya. Untuk sekarang masih lokal. Kemudian dan juga udah membuat untuk endpoint autentikasinya. Tapi untuk saat ini karena di lokalnya tuh belum dibikin tabelnya, jadi masih pakai ini baru user doang yang dibikin. Nah, itu sekarang masih pakai list biasa untuk mengakses datanya gitu langsung. Nah, terus kemudian untuk
Hasil endpoint autentikasinya itu yang mana? Ini udah ada 3 endpoint. Yang pertama, misalkan pakai ya ampun. Nah, ini nanti ada random token gitu yang di-generate di sini yang langsung masuk ke cookies. Kemudian kalau udah login tuh bisa masuk ke dashboard-nya. Kemudian bisa logout juga. Untuk expired-nya itu sekarang masih 1 hari, tapi nanti bisa di-adjust lagi. Kalau misalkan udah logout, nanti kayak nggak bisa mengakses endpoint tertentu gitu. Tapi ini kan responnya masih string, nah nanti bakal dibuat dengan format JSON juga harusnya responnya. Kemudian ya itu saja sih progres dari saya. Mungkin bisa dilanjut ke Vel ya. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Baik, jadi buat sprint pertama, di sini dilakukan penentuan desain sistem, kemudian membuat low-fi landing page, yaitu yang menampilkan view products dan autentikasi, kemudian high-fi landing page, di mana melakukan view products dan autentikasi. Dan sebelumnya dilakukan analisa permasalahan, yaitu yang pertama, mengenai marketplace regional yang masih menggunakan media sosial dan masalah pada sistem titip posting, dan kebutuhan pemasukan bagi komunitas masyarakat. Kedua masalah tersebut merupakan urgensi utama pembuatan website ini. Kemudian ini adalah hasil dari brainstorming mengenai mood board atau desain sistemnya nanti. Kita sudah menentukan judul websitenya yaitu Triptopia. Kemudian untuk temanya akan dibuat minimalis modern serta ada sentuhan vintage, di mana saya memilih warna kaki atau cream dan warna soft maroon. Untuk progres selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan untuk landing page-nya, kemudian memasuki dashboard yaitu di sprint kedua, termasuk juga halaman-halaman yang sering dikunjungi oleh user. Dan penyelesaian pada halaman register dan login, yaitu formnya yang rencananya akan dibuat sebagai pop-up. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada PM. Baik, itu saja hasil penjelasan progres dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.